Sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik diskusi kita kali ini adalah masalah vaksin. Kita tahu bahwa di dalam rangka COVID-19 ini ya, semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi yang tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh dari serangan virus. Tetapi tentu saja tidaklah mudah untuk bisa melakukan vaksin kepada ratusan juta warga negara Indonesia. Pastinya untuk bisa mencapai angka di atas katakanlah 50% aja perlu waktu yang lama. Sedangkan kita ketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat seringkali tidak terlalu tinggi, sehingga pada satu sisi masyarakat ingin secepatnya bebas dari serangan virus, tetapi untuk bisa melakukan vaksinasi secara merata itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Karena itulah dilakukan bertahap. Nah, di dalam masa pentahapan mencapai jumlah orang yang divaksinasi supaya makin lama makin banyak ini, banyak terjadi cerita-cerita yang mungkin unik untuk disampaikan, untuk kita diskusikan, termasuk yang sudah dialami oleh para mahasiswa saya ini, yang kebetulan mereka juga merupakan pekerja. Jadi mereka kerja sambil kuliah. Nah, akan kita dengarkan pengalaman mereka, bagaimana mereka menghadapi situasi yang dilematis seperti ini pada saat mereka harus menyusun skripsi untuk mengakhiri perkuliahan dengan untuk mencapai gelar sarjana. Tapi pada sisi lain, mundar-mandirnya mereka ke sana kemari itu banyak dibatasi oleh prokes, termasuk juga oleh ketentuan untuk memperlihatkan bukti bahwa mereka sudah divaksin. Oleh karena itu kita dengarkan cerita mereka, tapi sebelumnya saya persilakan tentu masing-masing memperkenalkan diri. Dari Putri, silakan. Terima kasih Abah. Kenalkan, nama saya Putri Apriliani Abbas. Saya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester akhir. Oke, berikutnya. Jadi, perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani. Saya dari Fakultas Manajemen dan Bisnis semester akhir. Baik, berarti dua ini juga sudah menyelesaikan ujian skripsi. Alhamdulillah. Sudah selesai. Seperti saya katakan tadi bahwa di dalam masa perkuliahan yang sudah kita jalani daring selama 1,5 tahun ya, ditambah lagi dengan penyusunan skripsi dalam kondisi yang seperti itu, apa saja kira-kira yang cerita-cerita yang lucu, yang aneh, yang unik yang bisa disampaikan? Silakan dari Devi. Penghambat dalam pembuatan skripsi? Ya, apa aja pokoknya selama perkuliahan. Ya, selama pembuatan skripsi ada hal unik, terutama pada dosen pembimbing. Untuk dosen satu saya itu lebih ke offline, di mana saat itu PPKM, tetapi dosen saya harus menuntut harus offline ke rumahnya. Dan untuk dosen kedua saya itu meminta selalu Google Meet, tetapi mereka menyulitkan dan tidak bisa untuk tanda tangan offline gitu aja sih. Mereka menyulitkan maksudnya? Iya, padahal kan mereka di saat minta diketemuin sama anak-anak, Pak, gimana ada waktu untuk bertemu, kita mau bimbingan langsung, sedangkan dia bimbingan di online itu tidak tuntas. Oh gitu, mungkin karena iya, jadinya kita terhambat dalam menyusun skripsi. Padahal maunya offline. Iya, dan maunya itu seperti mengejar gelombang 1, tapi akhirnya terhambat, jadinya gelombang akhir. Oh gitu, padahal maunya
cepat Iya, jadi dan maunya offline, Iya, Bang. tapi juga beliaunya susah ditemui Susah. karena Betul, kesibukannya. Abang, kesibukannya. Terus bagaimana ini kamu ngaturnya? Akhirnya bisa sih Abang karena beliau juga mungkin dirinya kan Oke, lama terus kelamaan gitu. waktu offline ketemu mau bimbingan dosen itu minta bukti vaksin dulu nggak? Kamu mau Tidak. ketemu saya mana buktinya gitu? Tidak untuk dosen, Ah. tidak permasalahkan sertifikat vaksin. Oke, nggak ditanya. Kamu udah vaksin belum gitu? Kalau nggak vaksin nggak usah jangan gitu. Apa kamu COVID gitu Kalau ya, kamu positif COVID, COVID, takutnya kamu PCR-nya COVID. gitu minta antigen. Tidak, untuk dosen tidak menyulitkan dalam sertifikat vaksin dan sebagainya. Nggak disuruh tes PCR dulu ketemu dia? Tidak. Oke, kalau Putri gimana Putri? Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada kendala masalah dospem saya, cuman kendala lebih mengatur waktu. Mengatur waktu untuk bertemu dospemnya, karena kan saya bekerja ya. Kadang saya kerja nggak cuma satu shift doang. Saya ada shift 1 dan shift 2. Otomatis saya harus mengikuti apa ya? Saya ada dua pilihan. Bisa saya mengatur waktu mengikuti si dospemnya, atau saya mengikuti ini saya sendiri. Bukan pilihan dong. Oh iya. Aku mau pilih aja yang suka-suka kamu. Bukan pilihan. Pilih aja yang suka-suka Kan. kamu. Lagi Bang. Ya jadi saya nervous. Nah, kenapa? Kalau lagi ngobrol aja. Kesimak mukanya. Nggak apa-apa, ini nggak akan saya cut malah Iya. jadi lucu. Iya, gitu podcastnya. Nggak, yang begitu nggak saya cut. Saya aduh. Oke, Iya. apa? Jadi iya jadi saya ngajar jadwalnya dospem tersebut, bisanya kapan, otomatis saya harus menyesuaikan mana yang harus saya pilih antara saya bertemu dospem atau saya kerja. Nah, otomatis yang harus saya relakan itu kerja. Jadi saya lebih memilih izin kerja dan menemui dosen. Boleh izin kerja. Alhamdulillah Nggak ada boleh, Bang. masalah. Tidak Terus masalah. nggak ada WFH. Tidak ada. Jadi kamu selama pandemi gue tetap masuk. Tetap karena saya Udah ada vaksin belum? saya sudah Udah ya. alhamdulillah Berapa ya. kali? Baru sekali. Oh baru sekali. Kayaknya saking rajinnya 40 kali ya. Sampai Oke. Nanti saya overdosis. kebal. Jadi kebal malahan kamu bukan hanya virus yang kebal, kamu dibacok ngomong kan. Nanti saya jadi Oke. Iya, seperti itu kalau saya. Oke, terus ada cerita apa selama menghadapi masa pandemi ini di apa ya, di perkuliahan maupun pada waktu kamu bekerja gitu? Ya baik, kalau di masa pandemi ini dalam perkuliahan sih kemungkinan agak lebih sulit kali ya, karena kan semuanya harus serba online, dan di saat kuota lagi jaringan atau lagi nggak punya kuota, tiba-tiba ketinggalan mata kuliah, akhirnya kita nggak di absen gitu. Jaringan sih lebih ke gangguan jaringan. Emang nggak ada bantuan? Dan bantuan kuota pemerintah itu kalau di handphone saya kayak nggak berfungsi gitu Bang. Nggak tahu ya, saya juga Berarti bingung. kamu anti pemerintah kali? Jadi kuotanya kebuang terus gitu. Putri gimana? Dapat bantuan pemerintah? Saya kebetulan nggak dapet. Kebetulan nggak dapat. Iya, Oh. sedih sih. Sedih, udah nangis aja. Gara-gara ini nomor sayanya yang terdaftar di Sina itu bukan nomor yang sekarang aktif. Jadi nggak bisa. Kenapa ya kemarin udah daftar kemudian diganti? Ya, saya baru gantinya pas baru-baru kemarin. Oh gitu. Lah selama itu kuliah kan udah 1,5 tahun, nggak masalah dong berarti. Nggak masalah gimana, Bang? Lah kan baru ganti. Tapi kota sayanya, Bang. Saya nggak harus. Ditanggung sama kuota pemerintah. Data pemerintah itu cukup banyak sih Bang. Cukup Tetapi banyak. untuk Tapi karena kamu nggak jaringannya cocok. iya lemot gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dipakai Bang. Akhirnya jadi keluar duit Akhirnya pribadi. jadi keluar lagi untuk beli paket data sendiri. Oh, iya, berarti kamu termasuk kayak Putri ya, sedih juga ya. Iya, Iya, sedih. sedih. Jadi sama aja aku punya bantuan tapi nggak digunakan. Dari ada yang kantor sekarang. Dari perusahaan tidak ada. Iya, berarti kamu termasuk kayak Putri ya, sedih juga ya. Iya, sedih. Jadi sama aja aku punya bantuan tapi nggak digunakan. Dari ada yang kantor sekarang.
Dari perusahaan tidak ada sih, Bang. Oh iya, dari perusahaan udah di tes antigen? Sudah. Berapa kali? Setiap 2 bulan sekali sih, dan tergantung saya lagi di mana aja gitu. Kayak Maksudnya lagi di jalanan kamu diambil? Iya, kayak saya misalnya Pak, saya izin bimbingannya di mana, misalnya kan tempat itu zona merah, saya harus antigen untuk masuk ke kantor lagi. Oh gitu, jadi setiap masuk kantor gitu. Jadi kalau selama bimbingan kamu seminggu 3 kali kamu di... Iya, di antigen. Kebetulan itu disupport sama kantor saya. Di ini berapa kali tuh? Saya belum pernah, Kak. Belum pernah di antigen? Enggak, saya takut. Takut kenapa? Dicolok-colok. Saya nggak berani, Pak. Ya paling kamu bersin di kolong hidungnya. Yang karena geli gitu Iya. kan. Oke, itu cerita tentang apa yang kamu alami pada waktu kesana kemari. Ini kan sekarang ada kewajiban harus ada bukti vaksin ya. Iya. Kemana aja sih itu diperluin? Pertama sih kalau saya kebetulan dalam dunia pekerjaannya benar-benar dituntut banget harus vaksin. Jadi di sini sih sistemnya kartu vaksin itu memaksa. Kalau menurut pribadi saya ada halnya seperti teman saya, kebetulan dia mengidap penyakit asma. Pertama kan asma itu tidak diperkenankan untuk vaksin. Iya. Tetapi mau nggak mau harus vaksin. Akhirnya dia memilih untuk tidak vaksin dan diberhentikan oleh pekerjaan. Sangat miris banget sih menurut gue. Akhirnya kehilangan pekerjaan dikarenakan hanya kartu vaksin saja. Tapi kartu vaksin itu sangat sakti banget untuk masa sekarang. Udah keluarga belum teman-teman kamu? Sudah. Terus kamu berhenti kerja? Berhenti kerja, suami juga kebetulan berhenti kerja. Dia di off di bandara kan banyak di off. Oh, kamu di bandara? Enggak, itu suaminya dia. Aku mah di klinik kecantikan. Kan aku benar-benar ketemu sama orang terus jasa. Boleh deh, kapan-kapan kamu cucu saya biar jadi cantik. Boleh, biar glowing, biar glow up, Putri ya boleh. Kiranya juga boleh. Oke, kalau Putri gimana? Apa ada pengalaman tentang vaksin? Aku ada sih pengalaman tentang vaksin. Bukan kartu vaksinnya, apa vaksinnya Kartunya, apa? kartunya. Kartunya ya. Kebetulan di pabrik aku itu kan sekarang jika yang sudah vaksin itu diwajibkan untuk apa namanya mendownload aplikasi Peduli Lindung ya. Peduli Lindung itu wajib. Apa sih itu? Saya malah. Itu aplikasi bah buat scan barcode. Jadi biar tahu zona kita ada di mana, terus ngecek kita masuk kemana, gitu ya. Itu langsung terhubung. Langsung. Ketahuan kamu dari daerah Iya, mana gitu. itu soalnya diinin map. Ini dari mana? Apa dari dunia gaib gitu? Itu bisa kayaknya. Nanti saya buat. Ya, jadi kebetulan di perusahaan saya itu memang dituntut juga untuk vaksin itu wajib karena 2 minggu ini jika yang tidak jika yang tidak vaksin itu tidak boleh masuk kerja. Itu karena tuntutan banget, Bang. Berarti kamu divaksin kan baru sekali. Iya, karena emang tuntutan saya mau divaksin. Sampai meriang. Padahal kamu nggak mau. Nggak mau saya, Bah. Langsung sakit saya. Takut sakit. Iya, karena emang udah ngerasain meriang, Bah. Pas habis selesai divaksin sehari itu saya langsung meriang. Oh iya, emang ada Efek sampingnya. efek samping. Nah, David meriang juga divaksin. Iya, seharian sih benar-benar tidur terus dah. Oh iya. Sampai izin bekerja. Saya 2 kali divaksin nggak ngerasain apa-apa. Abah. Oh, benar-benar nggak ngerasain apa. Tapi ada beberapa yang emang efeknya juga luar biasa, Bah. Apa itu misalnya? Ada yang 3 hari Iya. benar-benar meriang. Iya. Iya, kalau Teman kita kantor saya sehari ada yang aja. divaksin malah pingsan. Iya kan, Bah ya? Iya. Iya, kalau kita lihat dari berita ada juga yang malah fatal. Meninggal juga. meninggal. Itu Ya memang kayak- tergantung kondisi tubuh masing-masing. Ya menurut kamu vaksin itu sebenarnya kalau katakan ya apa namanya kita mesti ke suatu tempat lalu kemudian diharuskan vaksin, sedangkan vaksin itu sendiri belum tentu semua orang mendapatkan fasilitas gratis ya. Iya benar. Dan susah dapatnya kan. Terus gimana? Seharusnya memang digratisin semua, tapi kan saya katakan tadi di awal bahwa kita ini melayani ratusan juta orang yang harus divaksin. Ya paling nggak 180 juta gitu ya, dan itu kan angka yang tinggi. Iya. Terus kemudian kan berarti kan harus bergiliran karena petugas medis yang melakukan penyuntikan juga kan nggak mungkin sekali bisa berapa banyak.
Sementara mereka harus aktif ke sana kemari. Ada nggak kesulitan yang kamu alami dengan adanya hal ini? Baik, menurut Devi sih untuk sekarang sih dalam hal vaksin itu nggak meluas merata. Pertama, vaksin nggak hanya di puskesmas aja, Bah. Sekarang vaksin itu bisa dilakukan di seperti kafe-kafe. Ya, sekarang kafe-kafe udah melaksanakan vaksin-vaksin. Dan gratis ya? Gratis, Bah. Gratis ya. Betul. Jadi untuk sekarang Kamu udah 2 kali belum? baru 1 kali, Baru karena 1 kali. menunggu jadwal berikutnya. Oke, 14 hari kan ya? Iya. Buat tadi Saya kapan? sebulan. Sebulan. Kamu termasuk lansia berarti? Iya, soalnya kan yang jarak sebulan saya kayak abah ini kan Iya. jarak sebulan. Kenapa? Saya pernah nih. Begitu saya mau yang yang ini barengan, bapak itu udah 60, nggak boleh langsung, harus tunggu sebulan. Kamu sebulan berarti kamu di atas 60 ya? Tapi saya sebulan, Pak. Beneran. Aku nggak tahu. Apa kamu punya sesuatu Riwayat penyakit? Ada penyakit? Nggak ada. Tapi Nggak ada ya? Ya kamu seger gitu kok. Ah, iya, saya udah seger gitu. Udah seger. Oke, ada lagi nggak Putri ini cerita yang unik? Cerita yang unik. Saya bukan unik sih, saya lebih greget aja semenjak vaksin diwajibkan dan mengalahkan KTP hingga Aksesinya juga. hak asasi kita sebagai manusia hilang terbatas. Gimana maksudnya? Iya, jadi kayak kita mau kemana-mana tuh harus kayak memenuhi syarat dulu. Entah itu barcode harus di scan, kita mau ke mall atau ke perusahaan juga harus. Saya malah nggak punya tuh. Jadi saya malah berarti nggak boleh ke mall ya? Ke mall Iya, tunggu makanya sampai harus pandemi download selesai. dulu. Iya, harus download dulu. Belum lagi kalau jaringan bermasalah. Oh gitu. Iya. Baru itu mau masuk, rekodnya, Bah. masuk juga harus itu juga di Iya, scan. harus di scan. Keluar pun juga sama. Oh gitu. Iya, harus scan juga. Oh, Itu greget banget. Deket. iya. Padahal saya pengen ke mall juga ini. Iya. Bukan ngapa-ngapain, saya ada perlu juga dong misalnya beli buku Iya, atau benar. gitu kan. Tapi yang kasihan bukan saya, yang kasihan toko bukunya nggak ada yang beli. Nah, itu dia banyak faktornya, Bang. Iya makanya. Boleh ke sana tapi harus pakai vaksin, sementara vaksinnya belum merata gitu. Iya. Oke, kembali ke masalah kamu nyusun skripsi pada waktu ujian dan lain sebagainya itu terkait dengan masalah apa namanya kewajiban vaksinnya ada kaitannya. Pada waktu kamu ujian skripsi ini kan nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sangkut pautnya. Alhamdulillah. Lalu kalau yang ketemu langsung ujiannya offline, apa yang diharuskan? Gak usah pakai apa, yang penting kamu pakai cadar gitu. Pakai cadar. Yang penting Pakai masker. jaga ya protokol kesehatan. Itu wajib, Pak. Ah, nggak Formalitas sih sebenarnya. Kamu sama teman kamu mana mungkin ngomong udah jauh-jauhan. Iya. Sulit sih, Bang, maksudnya. Ngomong jauh-jauhan kan kalau ada apalagi ngomong sama pacar, masa jauh-jauhan? Mustahil itu. Susah kalau saya duga. Oh ya, berarti kamu selama pandemi ini kan nggak boleh ketemu, gimana kalau ketemu? Tetap saya ketemu. Cuman dibatasin, Mbak. Dibatasi apa? Biasanya Batasi seminggu dinding 2 gitu? kali gitu. Ini sekarang seminggu 1 kali. Oh, gitu. Itu pun nggak, biasanya kan kita makan di luar ya, Mbak ya. Daripada saya nanti makan di ditangkap dalam. sama PP ya kan, karena makannya ayam. Soalnya pernah nih, Mbak, lagi Oh, makan. Ada juga. Ayo udah nggak Lagi mau. makan Itu lagi makan di pinggiran. Ini di pinggiran loh, Mbak ya kan. Setelah dimakan, enak-enak lagi makan, baru juga dibuatin sama tukang makannya. Sampai PP datang saya diusir. Pilih pulang apa mau diangkut? Terus akhirnya kamu milih Saya pilih jangkut. pulang. Oh. Pilih pulang. Milih makanan saya ditinggal, udah nggak apa-apa gitu. Kalau kesian dong tukang dagangnya. Sudah bayar, Pak, kan Oh, udah bayar. abangnya minta dulu. Tapi kamu nggak tungguin sebentar sih biar dibungkus gitu. Nggak boleh, Nggak Pak. boleh, langsung suruh pulang. Harus dah. Oh, Itu sih Panas kendala. itu. atau kesian dong itu. Itu padahal masih jam. Kasian kamu makanan Iya, orang bayar nggak dikasih. Masih di jam 8:30 itu. Malam. Karena memang waktu itu kan jam 8. Iya, waktu itu jam 8. Itu yang pas kedua waktu. Kan lebih diringanin sampai jam 10. Iya, iya, iya. Kamu lagi pacaran sama pacar kamu yang muda dan satu PP kayak gimana? Karena vaksin, mereka nggak? Kalau saya orangnya panikan. Oh gitu. Jadi kamar aja, jadi nggak bayar. Tapi masih bayar. Oh iya kan belum bayar, balik lagi. Oh gitu. Tunggu Iya. satu PP-nya pergi. Enggak, tapi kan saya ngomong. Kalau saya mau bayar, Bor. Tadi saya udah makan gara-gara ada bapak, saya pulang. Oh, gitu. Jadi ya. saya panikan, Bang. Bukan, oh, udah kasih saya, ntar saya kasih ke situ gitu. Wakilin saya gitu enggak?
Kalau saya sih itu. Ya, banyak memang cerita-cerita Iya. yang unik. Tapi kamu sendiri gimana dalam menghadapi masa pandemi ini? Kan ada orang yang terlalu fobia ya, Iya. ada yang terlalu Iya. takut banget Kuat gitu. banget iya. Kalau sampai kayaknya orang mah diajarin cuman selapis dia pakai Iya, pakai 3 lapis mungkin. selapis itu ya. Pakai Takutnya. APD sekali. Ada teman saya seperti itu. Ada. Bahkan sampai semua dilap-lapin dulu gitu pakai ya. disinfektan. Semprot-semprot. Iya. Bagus sih Kamu sebenarnya. gimana menghadapi itu? Kalau untuk Termasuk kepanikan kayak Putri nggak? enggak, kalau untuk Devi sih ya udah tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker sehari diganti sekali, gitu aja sih. Oh iya, termasuk daerah kamu tuh termasuk zona apa? Zona merah, Bang. Zona merah. Iya. Bukan zona hitam. Zona nyaman. Seram. Bang. Zona nyaman, comfort zone ya. Comfort zone dengan ini ada ya. Comfort zone dengan COVID. Zona merah. Bang. Zona merah mah di mana sih Iya, kamu? di tanah tinggi, Bang. Tanah tinggi, padahal tanah Iya. tinggi ya, kalau tanah rendah ya. Apalagi tanah rendah itu bukan merah kali ya. Tapi sekarang gimana? Udah mulai turun. Kalau untuk sekarang sih udah turun kasusnya. Udah sampai Udah boleh. orange. Orange sampai hijau. Hijau. Oh, hijau. Hijau, iya. Alhamdulillah. Tapi benar-benar Gimana? Kemudian naik apa turun Naik. nih zonanya nih? Bahaya zona Zona nyaman, Bang. serius. Iya. Zona udah ini sih, Bah. Udah zona hijau. Zona hijau. Oh, daerah Kamu di mana? Bitung. Daerah Bitung. Kabupaten ya perbatasan kota. Tapi- Tapi nggak dianggap kabupaten. Ya. Nah sekarang ini kan PPKM juga masih di jalan. Iya, betul, Mbak. Itu kalau menurut Pak Gubernur DKI sendiri sudah hijau, tetapi daerah-daerah penyangga masih pada Masih merah. merah. Sehingga takutnya dari daerah merah ini Merah lari ke hijau. pada melakukan perjalanan ke daerah hijau ke DKI, akhirnya DKI naik lagi. Iya. Gitu. Jadi di daerah kamu Bitung ya? Iya, Bitung Bitung. kan juga berbatasan dengan Jakarta, dekat juga. Iya. Bitung, Tangerang, Jakarta. Iya. Iya kan. Perbatasan sih. Tangerang udah masuk apa sih? Oren. Oren, belum Iya, hijau ya? kabupaten Oren. Kabupaten Oren. Oke, berarti sekarang ini kondisi di pabrik kamu karena kamu sudah sudah divaksin. Iya, betul. Nah, berarti udah mulai longgar nggak? Apa masih Sudah mulai longgar, Bang. udah mulai longgar? Iya. Maka dalam arti bebas orang melakukan mobilisasi keluar masuk atau gimana? Tapi nggak ada WFH ya? WFH. WFH? Iya. Kamu di bagian apa? Aku di bagian konsultan sih, Bang. Tapi Konsultan bisa deh. sekarang tuh lebih dijeda gitu, bahkan karena aku nggak hanya langsung terjun buat ngituin wajah orang, tapi aku Ngituin juga wajah. jual krim. Mengikuti wajah orang dapat dihantam loh. Karena aku lebih ke wajah Oke. kerjanya gitu. Tapi ada juga jual krim, jadi kalau WFH itu aku lebih main di Bisa. marketplace. Gitu. Iya, kalau untuk praktek langsung itu paling dibagi kayak seminggu, sekarang jadi 2 hari. Oh iya. Itu, tapi semenjak Selama pandemi ini banyak nggak masih orang yang merawat wajah? masih banyak. Masih banyak ya? Iya. Kan nggak boleh bersentuhan. Karena kan pertama mereka juga sudah di itu antigen. Oh, Oke, berarti yang mau dirawat di klinik kamu juga harus Iya, harus sudah memiliki vaksin. protokol kesehatan. Kalau untuk vaksin sih enggak, intinya antigen. Itu sama suhu, cek suhu. Antigen aja berapa? 150.000. 100 dia 100. Ya kalau untuk yang perawatan yang di Perawatannya atas berapa? nominal 2 juta, 1 juta itu free antigen. Wow. Saya perawatin mahal betul. Iya. Mahal. Mahal apa cantik itu, makanya butuh disponsori. Sorry Untuk oleh saya itu bukan zaman dulu, kalau nggak saya bangun nggak punya bini jatuhnya. Tapi mahal buat perawatannya sekali datang 2 juta ya. Bedah. Oh. Luar biasa mahal. Sekali datang 2 juta. Itu sekali perawatan berapa banyak, berapa lama, berapa mahalnya? Putri mah murah, Bang. Perawatannya. Perawatannya murah-murah. Bedak baik udah. Yang penting lipstick. Iya, pucat. Itu aja. Oke. Kalau kamu dalam ini kamu apa bidang kerja kamu berusaha bertemu dengan orang banyak? Iya, ketemu orang banyak. Apa? Aku kan bagian produksi ya, produksi masker. Itu paling apa sih namanya, bergulung-gulungnya itu pas waktu di ini, di apa sih, di lokal. Tapi pas di dalam mah masing-masing, megang mesin masing-masing. Itu pabrik
masker? Semenjak pandemi aja apa dari dulu? Semenjak pandemi. Baru berdiri Itu pabriknya? melunjak. Tadinya udah ada tapi melonjak. Tadinya belum ada, semenjak pandemi diadain akhirnya. Oke. Emang sebelum itu gimana? Sebelumnya emang itu tuh pabrik CCTV, elektronik Kok gitu. jadi masker ya? Nah, iya, jadi mungkin sampingan ya, Bah. Sampingan. Terus kebetulan kondisinya lagi kayak gini, namanya juga orang ini perusahaan. Jadi kayak pengen ngambil untung, kebetulan kondisi kayak gini ya, alhamdulillah berjalan terus. Terus kalau misalnya kalau kita lihat dulu Pak, sempat masker itu langka dan mahal. Iya. Tapi sekarang 10.000 50 biji. Iya betul, Abah. Iya. Sudah murah. Udah murah lagi kan. Udah. Kamu yang mana nih, masker yang berapa lagi? Yang sedang. Yang sedang. Ada yang 3 ply, 5 ply sama yang KF 94 atau 49. Itu yang kamu produksi? Iya, yang produksi. Berapa kapasitasnya? Kapasitas apanya? Produksi per bulannya itu? Per hari lah ya. Per hari. itu bisa sampai 24.000 atau sampai 50.000. Kalau itunya, kalau mesin manual sekitar 30.000. Tapi kalau misalnya mesin otomatis itu dia bisa sampai 50.000. Kamu nggak berharap bahwa pandemi jalan terus supaya masker laku kan? Enggak. Tapi rezeki aja itu mah. Takutnya kamu berharap mudah-mudahan pandemi jalan terus supaya masker laku keras gitu kan? Iya. Jangan apa. Oke, saya pikir nggak usah terlalu banyak. Iya. Cuman saya pengen kamu ada pesan barangkali di apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman, bagaimana sih kita menghadapi atau mensikapi kondisi yang kita kemana-mana ini masih tetap harus mensyaratkan masker, mensyaratkan vaksin dan sebagainya. Baik, untuk teman-teman semuanya, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, terutama karena kita harus menjaga keluarga kita, itu paling penting. Jadi jangan sampai diabaikan. Oke, Putri. Jangan lupa gunakan masker, itu kunci nomor 1 sih. Ya. Masker di mana masker kamu? Masker ini muka. masker muka. Tapi kamu malu juga pakai masker kan? Pakai. Iya, kalau nggak kan ada jerawatan. Jadi oke. Baik, sobat-sobat sahabat, demikian saja kiranya perbincangan kita tidak serius. Kita hanya ingin mengetahui apa sih yang kita alami, suka dukanya selama pandemi berlangsung, terutama bagi teman-teman kita yang mengemban tugas baik sebagai mahasiswa maupun sekaligus sebagai seorang pekerja. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik manfaatnya. Saya akhiri. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Putri dan juga Devi ya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curcol.